Oke guys, balik lagi di Suara Liri Jalan Jauh Goblok. Gua ya masih sendiri banget, gak ada action, tapi gua ditemenin sama Virus. Ada Aris di belakangnya. Video yang itu tuh buat memperingati 17 Agustusan. 4.15 bakau lagi lewat. Bakau! Ini jam 4.16, tepat tanggal 16 Agustus. Gua nge-record ini 16 Agustus. Karena besok itu kita merdeka lagi. Yeay. Itu atmosfer yang kita rasain itu waktu SD dan sekarang gua pada kuliah tuh beda banget gak sih? Iya ya gak sih? Sangat ya. Kalau lu dulu SD, gila, lu tinggal ke lapangan mana gitu pasti ke lomba makan kerupuk, apa sih namanya, lomba panjat pinang. Full lu ibarat 17 Agustus kayak gua rasain tahun kemarin sebelum suara lirik ini ada. Gua totally itu cuman di kontrakan doang. Oke, ntar malam karena kita hidup di lingkungan apa sih, asrama Telkom University, lingkungan Telkom University. Jadi ntar malam kita bakal main ke asramanya Telkom. Nggak berapa jauh sih dari tempat gue sekarang. Jadi biasanya itu kita nanti mau berangkat kira-kira jam 7 kita berangkat ke sono. Jadi niatnya gue malam ini tuh mau nanya-nanya ke maba. Niatnya sih gue mau kenalan sama maba-maba. Ya dengan modus apa nanti lo bakal ikutin terus gue. So ini masih jam 4. Kayaknya gue bakal mandi dulu. Habis mandi ntar baru caps ke asrama. Oke, ikutin gue terus di Suara Liri Jalan-Jalan. Oke guys, jadi udah mandi kan? Dia udah prepare buat ke asrama. BTW kamera udah di-charge. Ini kameranya putih, kameranya di-charge, memorinya udah kosong. Pokoknya tuh challenge hari ini berkaitan banget dengan 17 Agustus. Gue pengen ngetes kemampuan anak-anaknya Telkom University. Jadi mereka itu mahasiswa baru di tahun angkatan 2016. Mungkin kalian udah bisa nebak challenge apa yang bakal gue lakuin. Jadi gue jelas sedikit. Tanggal 16 besok kita merdeka lagi. Yeay. Kayaknya challenge segini pas deh. Kalian kita ngobrol kemampuan mereka. Nasionalisme itu seperti apa? Karena seperti kata Pak Edi, Indonesia itu nggak sempurna, tapi layak untuk diperjuangkan. Kita cek buku. Go. Let's go. Jungs. Ayo. Go. Sabar. Jadi ini hobinya. Dia tuh anak pesantren tapi dengerin lagu begitu tuh. Film Inside, nah gitu-gitu dah. Nah ini dia sebenarnya siapa itu Kuku? Lo baca sendiri deh. Nah, Kuku itu YouTuber juga, senior gua. Jadi ini video-videonya Kukuh di YouTube, lo harus cek men, karena jalan-jalan kita kemarin tuh menyenangkan. Nah itu dia Pace Kukuh. Setelah dulu dengar penjelasannya tadi, gue juga bisnis Indonesia men. Lo bakal banyak tahu hal-hal yang aneh-aneh. Ini lo klik Kukuh, terus lo subscribe. Gila nih laptop siapa belum subscribe men? Ini udah subscribe itu? Belum. Wah bangke. Subscribe. Nah. Subscribe ku. Nah itu apa bahasanya? Subscribe-nya baru 12. Mending mangganan dan lebih. Jadi lo semua harus subscribe Kuku. Alright. Kita bisa langsung ketemu di asrama karena Kuku udah pindah. Oke guys, gue akhirnya dapetin. BTW gue udah nyampe di asrama. Cepat kilat gue tadi naik motor. Terus akhirnya gue nemu yogurt yang selama ini gue cari. Udah sebelum gue nyari yogurt ini dan gue nggak pernah ketemu. BTW bukan ini maksud gue kedatangan gue ke asrama. Sebentar, jajan dulu. Go. Oh ya, hari ini gue bakal ketemu sama ini bakalan banyak banget karena gue lagi di kantin ya asrama, kantin asrama Putri. Gue nanti bakal ada di sana. Nah, gue bakal nanya-nanya seputar challenge gue hari ini. Ikutin gue terus guys, let's go. Sebenarnya tuh gue lagi nyari maba yang cantik biar bisa gue ajak kenal.
Jadi gue bakal challenge mereka itu tentang teks proklamasi karena tadi mereka tahu besok tanggal 17. So kita lihat kemampuan mereka ngapalin teks proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Apa sih gak tau? Nah itu satu lagi Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. salah sih. Aku lupa itu. Ya udah guys, thank you buat waktunya. So, selamat merdeka. Dadah. Gue bakal cari orang yang lain karena yang tadi 3 koresponden itu sama sekali nggak tahu anjing gak. Jadi gue bakal challenge kalian pada hafal nggak teks proklamasi. Ke kamera dong. Kok kami putra putri itu mah Sumpah Pemuda. Indonesia. Mengaku hal-hal yang mengenai memindah kekuasaan. Lo, ini mereka 18 tahun. Terus sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA nggak tahu teks proklamasi yang asli. Sorry men, gue nggak sebodoh mereka. Ntar gue tunjukin gue bakal apa. Tahun berapa? Jadi di naskah proklamasi itu tahun berapa yang ditulisnya? Salah. So, kalau kalian berhasil gue traktir makan. Hijriah, Allah Hijriah. Mereka nggak tahu itu sebenarnya 05 itu penanggalan tahunnya Jepang. Ini buat waktunya, nanti jangan lupa tonton di YouTube Suara Lirik. Jangan lupa subscribe. Oke, dadah. Gue tadi dengar yang 7 orang. Lo bayangin aja dari ketujuh-tujuhnya itu pada nggak tahu teks proklamasi. Jadi gue bakal challenge kalian untuk tahu kan besok tanggal berapa? Tadi ada yang nyebut besok hari Rabu. Besok tanggal 17 hari kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia. Hari dideklarasikannya proklamasi. Besok hari lahirnya anak saya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal mengenai kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 bulan 8 tahun 05 Soekarno-Hatta. Finally, maba 2016 yang katanya kuliah di Telkom University yang tampan ini ada. Akhirnya ada. Lu dari mana, men? Dari Bogor. Nama lu siapa sebutin dong? Dari Bogor. Jurusan Teknik Informatika. Sip, anak teknik informatika. Nggak tau gue mau coba nih. Wah, parah di parah. Coba dulu. Ini bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaannya. Ada banyak. Gue bakal nanya-nanya ke orang lain lagi. Mereka udah cukup keren, udah tahu teks proklamasi. Mungkin ada beberapa yang nggak hafal, tapi it's okay. Seenggaknya dari 12 orang gue berhasil. Ada yang berhasil 1 orang. Video ini ya kak. Kalian pada masuk di vlog Suara Lirik. Kita dari Rego. Gue bakal challenge anak-anak di sini. Angkatan 16 semua kan? Iya. Gue challenge, lo tau gak besok tanggal berapa aja bacain teks proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain di Jakarta 17 Agustus 2045 Soekarno atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Daripada chaos, finally berapa sih kalian? Berapa orang sih? Udah rame-ramean pokoknya mereka hafal teks proklamasi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa like, share, and comment, and subscribe. Soalnya really jalan jauh goblok. Dadah. Right, gengs. Gue udah di kontrakan. Sekitar berapa sih tadi? Ada 12-an orang kali ya, 12-an. Enggak deh, yang lebih. Banyak. Ada beberapa orang yang udah gue challenge buat bacain teks proklamasi dan beberapanya bisa berhasil menjawab. Setelah gue wawancarain, gue bisa simpulin beberapa anak muda sekarang itu mungkin ya udah rada lupa sih soal
teks-teks proklamasi, gimana sejarah kemerdekaan, mulai dari siapa yang bacain, kenapa harus ada tanggal 05 dan bla 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 itu di teks proklamasi. Karena kita hidup di zaman yang kayak lu lebih fokus ke gadget, lu lebih fokus ke dunia, lu lebih fokus kepada perkuliahan lu tanpa ya kita sebagai rakyat Indonesia nggak memperhatikan lagi. Wajar sih mereka begitu karena gue juga sebenarnya yang nggak hafal tadi itu ya karena gue kadang nggak mentingin bangsa sendiri, nganggap bangsa gue sendiri kayak ya lu tau lah pada pemerintahnya gimana, yang reshuffle kabinet lah, presidennya gimana, terus yang menteri apa sih tuh yang baru diganti tuh? Menteri SDM. Menteri SDM yang baru 20 hari dilantik dan diganti, men gila, lu bayangin aja. Sehancur itukah negara kita ini? Kita nggak bisa salahin jiwa nasionalis manusia karena pemerintah kita sendiri juga mungkin kalau gue challenge pemerintah kita banyak yang nggak tahu teks proklamasi. Hal sepele seperti itu banyak yang nggak tahu. Karena dari teks proklamasi yang bisa gue bilang beberapa kalimat doang itu kita berhasil merdeka sampai sekarang, sampai 71 tahun, gila lo bayangin. Kita sekarang nggak ada penjajah, tapi kita dijajah sama bangsa kita sendiri. Gue seneng kata-katanya Panji bilang Indonesia itu bukan negara yang jelek, tapi negara yang cara memanagenya yang jelek, sehingga masyarakat dan warga negaranya sendiri itu mencemooh negara sendiri. Tuh, gue bukan ngomong so pinter di sini, tapi ya kenyataannya emang gitu. Jujur gue juga kayak gitu sih. Ibaratnya lu lihat kinerja pemerintah sekarang, bodo amat, yang penting gue hidup. Toh pemilihan presiden, pemilihan DPR, gue lebih mending milih. Gue sempet jawab sih kalau pertanyaan lu milih siapa, gue bodo amat, gue jadi golput aja. Kenapa gue jawab kayak gitu? Karena gue mikirnya apakah presiden ganti orang tua gue bisa makan, gue bisa kuliah, bisa bayarin gue kuliah. Pemerintah nggak belum tentu bisa kan. Terus pemerintah yang begitu, apakah ada advantage-nya buat gue? Mungkin ada di kedepan harinya, mungkin ada keuntungan buat gue dan buat warga-warga Indonesia yang lain dimanapun itu berada. Tapi sampai sekarang sih gue nggak ngerasain apa-apa. Nah, mungkin karena alasan itulah banyak orang yang masa bodoh dengan dengan negaranya sendiri. Tapi justru itu nggak boleh sebenarnya. Pesan gue satu, jangan sesekali membenci negara lo, karena orang tua lo itu lahir di mana, lo harus ingat itu. Orang tua lo itu digaji oleh siapa? Orang tua lo itu makan dari tanah yang mana? Dan orang tua lo itu hidup di mana? Akhir dari gua, Dirgahayu Indonesia yang ke-71. Semoga kedepannya Indonesia semakin jaya dan kemarin macan Asia itu kembali dipegang oleh Indonesia. Jangan lupa terus ikutin gue di Suara Lili Jalan Jauh Goblok. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you later.